Semoga saja Pak Prabowo Subianto itu memang benar-benar menghormati kebebasan pers, benar-benar mengutuk keras lah setidaknya aksi-aksi semacam ini, dan semoga saja Kapolri bisa mengusut tuntas lah kasus ini supaya tidak terulang lagi. Siapa dalangnya, aktor intelektualnya juga siapa, karena pastinya dengan kejadian ini juga menunjukkan tidak hanya jurnalis Tempo saja, tetapi masyarakat yang biasanya mengkritik, berpikiran kritis dan lain sebagainya itu juga akan berdampak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang seharusnya Pak Prabowo itu memilih jubir komunikasi kepresidenan itu yang adem, yang tahu setidaknya pokok permasalahan, yang setidaknya bisa mengademkan suasana, bukan malah membuat panas suasana. Ya, seperti halnya Hasan Nasbi pada saat lalu. Sangat wow sekali ketika jurnalis Tempo dikirimi kepala babi, dan bukan hanya itu saja, keesokannya tiba-tiba dikirim tikus dan sebagainya. Ini juga sangat wow sekali lah. Seharusnya Hasan Nasbi ketika ditanya oleh wartawan, ditanya oleh media-media, seharusnya tidak mengatakan yang tidak seharusnya ia katakan. Ya, kemungkinan apa yang dia katakan akan disetujui lah oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi secara universal pasti banyak yang marah terkait perkataan dari Hasan Nasbi yang menyebut dimasak saja. Ini sangat wow sekali menurut saya pernyataan dari Hasan Nasbi pada saat lalu. Nah, sangat berbeda sekali loh dengan Immanuel Ebenezer misalkan. Immanuel Ebenezer ya kita tahu aktivis 98. Jadi sangat tahu rasanya lah ketika suara itu dibungkam, ketika kritikan itu diteror dan lain sebagainya. Sangat tahu betul. Nah, bahkan Immanuel Ebenezer menurut saya lebih pantas menggantikan dari Hasan Nasbi. Wah, menurut saya seperti itu. Ini video dari Noel ya, Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer, aktivis 98, mengutuk dan mengecam tindakan teror terhadap majalah Tempo. Apapun ini bentuk teror terhadap demokrasi, kita tidak akan membiarkan kerja-kerja teror atau intimidasi terhadap entitas demokrasi kita, yaitu jurnalistik. Jadi sekali lagi kita berharap aparat penegak hukum kita bisa melakukan pengusutan atau mencari dalang intelektual. Memang apa yang dilakukan ketika jurnalis Tempo dikirimi hal seperti itu, wah, itu juga efeknya akan sangat banyak sekali. Ya, efeknya seperti jurnalis-jurnalis yang lainnya. Ini menurut saya juga harus diusut tuntas ya. Siapa pelakunya, dalang intelektualnya siapa, atau jangan-jangan memang untuk memecah belah. Pastinya semuanya akan memandang Pak Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di Republik ini. Apalagi Pak Prabowo juga wah sangat kental sekali ya nuansa Orba dan lain sebagainya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi pada saat kampanye yang lalu. Saya bukan diktator, wah, saya tidak mempunyai rekam masa lalu dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kalau ada teror semacam ini pastinya semua akan melihat Pak Prabowo Subianto. Ya, semoga saja Pak Prabowo Subianto itu memang benar-benar menghormati kebebasan pers, benar-benar mengutuk keras lah setidaknya aksi-aksi semacam ini, dan semoga saja Kapolri bisa mengusut tuntas lah kasus ini supaya tidak terulang lagi. Siapa dalangnya, aktor intelektualnya juga siapa, karena pastinya dengan kejadian ini juga menunjukkan tidak hanya jurnalis Tempo saja, tetapi masyarakat yang biasanya mengkritik, berpikiran kritis dan lain sebagainya itu juga akan berdampak. Pelaku teror ini, sekali lagi bahwa yang diteror itu bukan majalah Tempo, tapi demokrasi kita. Karena jurnalistik dan Tempo punya kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Mereka memiliki saham yang cukup besar dalam menegakkan demokrasi dan perjuangan demokrasi. Sekali lagi, ancaman dan teror ini langsung disampaikan ke kita semua yang punya komitmen terhadap demokrasi. Mengancam jurnalistik sama juga mengancam demokrasi. Teror ini harus kita lawan bersama. Sekali lagi, pemerintahan Pak Prabowo Gibran punya komitmen terhadap menjaga demokrasi kita lebih baik dan lebih bagus bersama.
Ini menurut saya, wah, Hasan Nasbi harus belajar banyak ya. Dengan Noel ini ya, harus belajar banyak terkait demokrasi dan lain sebagainya. Apalagi seharusnya apa yang diucapkan oleh Hasan Nasbi itu sifatnya harusnya universal ya, untuk semuanya, bukan untuk kelompoknya sendiri. Kemungkinan kalau kelompoknya sendiri pasti akan sangat bangga sekali. Wah, komentar Hasan Nasbi pemberani dan lain sebagainya. Ini juga sangat wow sekali. Ini bahkan dikomentari oleh Susi Pujiastuti. Wah, ignorant. He has to stop represent government talking in public. Pak Presiden Prabowo. Wah, kayaknya memang harus mundur ya. Atau Pak Prabowo setidaknya harus memilih lagi setidaknya yang bisa menenangkan, komunikasinya seharusnya menenangkan, tetapi kalau kita lihat Hasan Nasbi malah semakin panas. Dimintai klarifikasi seharusnya semakin membuat adem, tetapi Hasan Nasbi pada saat lalu malah semakin panas saja. Dimasak, bayangkan. Jurnalis itu bukan memasak ya bro ya. Ini bahkan dikomentari oleh Om Han. Ibu ini memang representasinya Prabowo, begitulah faktanya. Setiap mengkritik dibilang dasmu, terakhir malah dibilang anjing. Ya begitulah Prabowo yang sungguhnya. Tidaklah. Ya, kemungkinan kalau secara pribadi Pak Prabowo itu sangat baik sekali. Tetapi memang Pak Prabowo itu harus membutuhkan juru bicara kepresidenan yang cakap, yang tahu betul permasalahan-permasalahan yang terjadi. Harus bisa setidaknya komentar-komentarnya mendinginkan sesuatu yang panas. Tetapi kalau kita lihat, wah, Hasan Nasbi malah, ya Anda tahu sendiri lah, malah membuat gaduh. Banyak loh menteri-menteri dari Pak Prabowo itu malah membuat gaduh lah. Baru saja di kepemimpinan Pak Prabowo malah membuat gaduh. Kalau kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sampai saat ini pun masih baik-baik saja ya. Seperti halnya apa? Ya seperti halnya kebijakan PPN 12%, seperti halnya kasus Pertamina yang tiba-tiba diungkap oleh Pak Prabowo Subianto, dan menurut Pak Mahfud itu kejaksaan untuk mengusut kasus minyak mentah di dalam PT Patraniaga itu tidak akan berani tanpa seizin Pak Prabowo. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang saat ini dilakukan Pak Prabowo menurut saya sangat bagus-bagus sekali. Tetapi komunikasi yang menurut saya poin penting ya untuk menyampaikan ke publik apa saja yang sudah diraih dalam kebijakan Pak Prabowo kurang lebih 6 bulan ini. Komunikasinya yang menurut saya sangat wow sekali. Seperti halnya Pak Prabowo juga sih. Komunikasinya menurut saya juga sangat kurang sekali ya. Seperti kata-kata yang tidak pantas atau tidak diperlukan seharusnya tidak usah diucapkan lah. Apalagi juga menyangkut seluruh masyarakat Indonesia ya. Pasti banyak yang setuju dan pasti banyak yang tidak. Seharusnya menggunakan kata-kata yang sifatnya universal, mudah dipahami dan tidak membuat orang multitafsir. Kurang lebih seperti itu. Bu, tolong dijabri aja ke Bu Tehdi. Serius ini presiden ngasih tanggapan kayak gini. Hari-hari ya Bu, pernyataan nyeleneh dari pejabat. Ya memang pernyataan nyeleneh dari pejabat itu kayak makanan sehari-hari ya. Tapi untung saja Noel sudah keren sekali menurut saya pernyataan dari Noel ya. Respon Noel lebih bagus daripada Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Ini dikomentari oleh Mbah Gendu. Tumben Pak Presiden usul Hasan diganti saja dengan Bung Noel. Kenapa sebagai ngomongnya? Kenapa nggak bilang sebagai wamen aja? Jangan kebanyakan acting lah. Iya, kenapa tidak mengatasnamakan wamenaker misalkan? Tapi kenapa ngomong Immanuel ya? Mungkin si Noel ini berbicara setelah Hasan Nasbi ngasih komen. Mungkin si Noel memanfaatkan kebodohan si Hasan Nasbi. Ya seperti itulah. Ya semoga sajalah ketika Pak Prabowo menginstruksikan untuk memperbaiki komunikasi ke masyarakat, seharusnya semua jajaran di kementerian, lembaga dari Pak Prabowo Subianto itu memang harus betul-betul menjaga statement yang setidaknya tidak membuat multitafsir ke kalangan masyarakat. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.